Pemirsa FB TV, kita kembali lagi di Bincang Malam, talkshow malam sih lebih santainya ya. Kita bersama dua survivor cancer lagi, cancer survivor sebenarnya namanya. Kalau yang tadi pertama itu ada Ibu Yanti sama Ibu Imel. Sekarang Yudi ditemani dua cancer survivor, ada Ibu Grace dan juga kakak. Saya panggil kakak atau ibu? Kakak saya. Kakak ya. Soalnya masih muda. Saya udah nikah, Bu. Saya kan Umurnya kan masih muda. Kakak Novi. Atau mungkin bisa perkenalkan nama sendiri biar lebih asik. Ada panggilan-panggilan manja mungkin. Jadi bisa lebih asik kita ngobrol ya. Silakan, mulai dari mana duluan? Mulai dari yang aku tidak ngomong umur, bahaya di sini ya. Tidak, mulai dari yang rasa diri cantik duluan deh kalau gitu. Bersama-sama. Oh, bersama. Mereka tidak mau kalah, mereka tidak mau saling menjatuhkan. Jadi udah ya, mulai dari yang sana duluan, dari yang orange duluan. Kakak. Perkenalkan, nama saya Novia Sembiring. Umur saya 26 tahun. Bisa dibilang saya orang termuda yang mengidap kanker. Untuk saat ini saya sedang mengalami penyakit. Saya sedang mengidap penyakit kanker serviks stadium 3B. Terus lalu? Terus lalu. Oke, tahan dulu di situ. Kita ke ini saya panggil apa? Cici. Siapa panggil apa? Kakak juga. Kakak. Oh, tidak mau kalah karena kurang asik kali ya. Kalau kakak tiba-tiba lari ke ibu gini, waduh, agak jomplang. Kalau tadi sama-sama ibu. Tapi dia memanggil saya Mage. Oh, Magi. Oh, iya, saya panggil juga Tante G. Saya panggil apa, Mak? Boleh? Boleh. Mak, silakan, Mak. Mungkin ada nama Mak saya. Saya Grace Mondola. Saya survivor untuk kanker ovarium. Usianya 44 tahun. Mudah-mudahan tidak terlihat 48. Jarang loh ya, kalau saya wawancara wanita, mereka tuh jarang menyebutkan umur. Mereka malu-malu kayak ini walaupun mereka cuma umur 25, mereka tidak mau ngomong umur. Ini dengan belak-belakan ngomong umur. Oke, kita lupakan joke itu. Saya pengen tahu Ibu udah berapa lama tahu dan mengidap cancer. Jadi seorang cancer survivor. Berapa lama? Untuk kankernya sendiri sebenarnya baru September yang lalu. Tetapi sejarahnya itu dari tahun 2016 akhir, baru ketahuan awal 2017. Kista ovarium sebelah kanan. Kista ovarium sebelah kanan. Dari 2016, tapi Ibu taunya Saya biarkan salahnya itu saya biarkan gitu. Ya karena saya berpikir kista ovarium biasanya tidak ganas dan tidak berbahaya. Kemudian sampai saya merasakan keluhan kram perut, baru saya mau dioperasi. Setelah Masa dioperasi tahun 2018. Iya, Oktober 2018. Hampir 2 tahun yang lalu gitu ya. Iya, hampir 2000 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, terus kemudian pakai sistem laparoskopik. Jadi cuman ada lubang 2 kecil, dihancurkan di bagian dalam, dan hasil patologi anatominya ternyata borderline. Borderline itu dia perbatasan, tidak jinak tetapi juga tidak ganas. Kemudian saya observasi setiap bulan, ternyata 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian dia tumbuh kembali dan sifatnya ganas, cepat sekali membesar dari 5 cm jadi 13 cm, jadi 19 cm, jadi 21 cm setiap bulannya. Sampai saat ini kalau boleh tahu besarnya sudah berapa atau sudah ada? Sudah dioperasi, sudah diangkat juga untuk ovarium kirinya. Ternyata hasil operasi bulan September kemarin, patologi anatominya adenokarsinoma, sifatnya ganas, sehingga saya ditindaklanjuti dengan kemoterapi. Masih berobat jalan juga sampai hari Masih ini? sampai sekarang. Pertanyaan yang sama juga saya kasih buat Kak Novi. Kak tahu, ini nih anak muda, tiba-tiba tahu kalau menderita kanker serviks tidak mudah gitu.
Kita tahu pacar kita minta putus saja udah susah, apalagi ini kanker serviks, sesuatu yang menurut orang awam itu sangat susah untuk diterima dengan akal sehat. Kak, cerita Kak, bagaimana pertama kali Kakak divonis, bagaimana psikologi Kakak, menerimanya seperti apa? Sempat down atau gimana Kak? Oke, awalnya saya divonis kanker serviks itu mungkin sedih juga ya, soalnya saya merasa diri saya masih muda, terus baru juga habis baru 1 tahun pernikahan, lalu divonis dengan penyakit kanker ini, ya otomatis mungkin saya down. Itu sempat 1 bulan itu saya mengurung diri, saya tidak pernah keluar rumah, pastinya tidak pernah kumpul-kumpul dengan teman-teman lagi, keluarga, pokoknya kerabat dekat tidak pernah. Selama 1 bulan itu saya tinggal di rumah mertua dan ipar saya. Saya masih menutup diri karena saya masih merasa kayak kanker itu kayak bukan tidak ada harapan untuk sembuh. Kanker itu adalah sama dengan kematian. Dan saya sempat meninggalkan Tuhan karena kenapa saya merasa hidup saya baik-baik saja, kenapa saya divonis dengan penyakit mematikan ini. Tapi dengan begitu lama-kelamaan saya mulai mengintrospeksi diri. Selama sebulan itu saya mengintrospeksi diri, dan selama 1 bulan itu juga saya dapat penyemangat dari keluarga, dari mertua, terutama dari suami. Awalnya juga memang saya belum memberitahukan penyakit ini pada suami, karena saya takut, ya begitulah maksudnya, saya takut ditinggalkan oleh pasangan seperti yang Kak Yudi omong tadi, pacaran saja mungkin ditinggalkan, apalagi kalau misalnya kayak saya yang sudah berkeluarga begini. Saya pikir saat itu suami saya akan meninggalkan saya, tapi tidak. Tuhan memberikan saya sebuah keluarga, sebuah suami, seorang suami yang betul-betul mencintai saya dengan tulus sehingga masih bisa menerima saya apa adanya. Sehingga saat itu saya menceritakan dengan suami keadaan saya bagaimana, dan satu kata yang suami bilang, tidak perlu khawatir, sebab yang terpenting adalah kesehatan. Jadi saat itu waktu kami periksa ke dokter bilang sempat menyuruh saya untuk mengangkat kandungan, tapi ya saya sebagai wanita biasa, maksudnya belum mau lah yang namanya angkat kandungan begitu, karena saya juga pastinya mau punya keturunan. Tapi ya sudah, saat berdiskusi sama suami bilang tidak apa-apa, apapun yang dokter ngomong ikuti saja, walaupun sekalipun itu angkat kandungan ikuti saja, yang penting sembuh ya. Wow, kita bisa break karena terlalu menyentuh, kayak kita bisa break sedikit dulu. Luar biasa cerita kakak berdua. Saya mau sebutnya gimana ya nih, Mak G sama Kak Novi ceritanya luar biasa. Habis ini kita akan kembali untuk tahu lebih banyak bagaimana mereka bisa dengan enjoy menerima. Awalnya memang agak susah, akhirnya mereka menerima dan menjalani hidup sama seperti Anda dan saya, enjoy. Habis ini ya, kita akan kembali lagi.